Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di channel Eko Sutrisno tentunya ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis penelitian. Nah, oke. Yang pasti yang perlu kita tahu, kita harus untuk awalnya kita harus tahu tentang pasangan hipotesis ya. Hipotesis ada dua. Yang pertama ada hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Biasanya dituliskan dalam bentuk seperti itu kayak gitu ya. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis dan bukan karena hipotesis itu benar kayak gitu ya. Penolakan hipotesis karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis dan bukan karena hipotesis itu salah. Itu kayak gitu. Ini untuk yang hipotesis nol, ini untuk penolakan, itu untuk yang H1-nya itu seperti itu. Nah, kalau biasanya itu hipotesisnya bunyinya seperti ini. Tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dan sampel. Kalau di sini tidak ada perbedaan, maka di sini adanya perbedaan. Itu kayak gitu ya. Yang tidak ada di hipotesis nol. Nah, hipotesis deskriptif. Dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Misalkan seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, maka rumusan hipotesisnya adalah daya tahan lampu merek X sama dengan 600 jam. Ini misal itu seperti itu ya. Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Tasikmalaya? Produktivitas padi di Kabupaten Tasikmalaya 8 ton per tahun. Berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Daya tahan lampu merek A 400 jam, merek B 500 jam. Ini sekedar contoh. Nah, untuk hipotesisnya nanti bisa dibahas di berikutnya. Suatu perusahaan minimum harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Rumusan hipotesisnya paling banyak itu polanya segini, maka dia itu tandanya kurang dari atau sama dengan kayak gitu ya. Kalau paling sedikit berarti lebih dari sama dengan. Hipotesis nolnya mu-nya kurang dari sama dengan 0,01. Nah, kalau hipotesis 1 atau H1-nya itu kebalikannya H0. Kalau di sini kurang dari sama dengan, maka di sini lebih dari. Ingat ya, yang ada sama dengannya hanya satu aja, salah satu. Bisa di atas atau di bawah tergantung konteks kalimat di soalnya. Yang kedua, seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A 400 jam dan merek B-nya 800 jam. Tuliskan rumusan hipotesisnya. Nah, itu buat latihan. Nah, untuk yang ini, dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Rumusan masalah. Oh, ini dibahasnya seperti ini ya, kita bertahap. Apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B? Apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3? Permasalahannya beda dengan yang tadi. Yang ini buat latihan aja. Sok nanti bisa dilatih nolnya apa, satunya apa, kayak gitu ya. Oke, ini persoalan yang lain. Hipotesis statistiknya ini rumusan hipotesisnya tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan merek B. Tidak terdapat perbedaan ya di H0-nya. Yang kedua, apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3? Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara golongan 1, 2, dan 3. Nah, hipotesis statistiknya ini berarti H0 ini untuk yang poin A tidak terdapat perbedaan. H0-nya mu1 sama dengan mu2. Kan tidak ada perbedaan, otomatis sama kayak gitu ya. Ya, maka di H0 itu mu1 sama dengan mu2. Nah, kalau H0-nya itu sama dengan, maka H1-nya tidak sama dengan. Itu kayak gitu. Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja golongan 1, 2, dan 3. Yang ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H0-nya kayak gitu ya. Sedangkan H1 otomatis tidak sama dengan. Kayak gitu. Kalau di sini H0 yang sama dengan, maka H1-nya tidak sama dengan, gitu aja. Nah, hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja? Atau tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja? Hipotesis statistiknya, kalau untuk yang ini itu tentang dugaan tentang hubungan ya, maka ini H0-nya jadi rho, ini dibaca rho ya, rho-nya sama dengan 0. Kalau ini rho tidak sama dengan 0. Rho itu menunjukkan kuatnya hubungan. Kalau tidak ada hubungan, ini berarti rho-nya sama dengan 0.
Kan tidak menunjukkan kuatnya hubungan. Ternyata nggak ada hubungannya, ya otomatis nilai rho-nya 0. Itu kayak gitu. Menentukan taraf nyata alfa. Taraf nyata uji atau biasa disimbolkan sebagai alfa adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata ditulis dalam bentuk persen. Biasanya itu 1%, 5%, dan 10%. Atau juga ditulis dalam bentuk alfa 0,01, alfa 0,02, atau alfa 0,1. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Nah, ini yang diarsir ini adalah daerah penolakannya, penolakan H0. Sedangkan yang di sini berarti daerah penerimaan H0. Kalau H0-nya ditolak, otomatis H1-nya yang diterima, kayak gitu ya. Kalau misalkan H0-nya diterima, otomatis H1-nya ditolak. Penolekan atau penerimaan hipotesis. Penolakan hipotesis H0 yang benar, taraf nyata uji sama dengan alfa. Kalau penolakan hipotesis H0 yang salah, maka ini namanya beta. Pengujian hipotesis yang baik meminimalkan nilai alfa dan beta. Prinsip pengujian hipotesis adalah perbandingan nilai statistik uji Z hitung dan T hitung dengan nilai titik kritis. Titik kritis sendiri adalah nilai yang menjadi batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Jadi nanti kita mencari nilai per hasil perhitungan dan nilai titik kritis. Titik kritis ini diperoleh dari tabel kayak gitu ya. Bisa tabel Z, bisa tabel T. Nah, kita pakai uji Z atau uji T itu dari mana kayak gitu taunya. Nanti ada keterangannya. Tenang aja, santai. Nah, pengujian itu ada uji satu arah atau one side test. Ini satu arah bisa ke arah kiri, bisa ke arah kanan kayak gitu ya. Itu seperti itu. Kalau dua arah atau two side test itu berarti di sini nih. Ini dua arah. Kalau tadi kan arsirannya cuma satu arah, bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang diarsir, yang ditolak. Kalau ini dua arah, yang ditolak berarti yang samping. Ingat ya, yang ditolak H0 itu di samping. Kalau yang diterima itu di tengah. Nah, kalau ini nilai alfanya berarti ya alfa aja. Kalau yang ini karena ada dua arah, kanan dan kiri, maka jadi alfa per 2. Nah, itu seperti itu. Pengerjaan uji hipotesis, tentukan H0 dan H1-nya dulu, terus statistik ujinya ditentukan, apakah uji Z atau uji T. Tentukan arahnya, apakah ini satu arah atau dua arah. Terus taraf nyata pengujian, kalau satu arah berarti alfa, kalau yang dua arah berarti alfa per 2, kayak gitu ya. Terus tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan H0. Cari statistik dihitung pakai rumus, terus nanti dibandingkan dengan ini. Taraf pengujian yang ini, yang apa alfa per 2 atau alfanya, nilai tabelnya. Maka disimpulkan. Nah, beberapa nilai Z yang penting. Ini yang sering dipakai ya nilai Z-nya. Untuk 5% berarti segini, 1% segini, 2,5%, 0,5% segini. Ini yang penting-penting. Kalau yang lain ada di tabel Z tentunya. Nah, ini dia. Aturan kita pakai uji Z atau uji T. Yang pertama, untuk mu sama dengan mu. Sampel besar, N-nya lebih dari sama dengan 30. Ini ingat ya. Ini untuk sampelnya besar. Kalau besar berarti datanya lebih besar atau sama dengan 30. Minimal 30. Maka dia pakai uji Z. Nah, uji Z ini untuk yang satu arah. Kalau yang ini untuk dua arah. Nah, terus kalau sampelnya kecil, nilai N-nya kurang dari 30, kalau ini kan lebih dari 30. Kalau ini datanya kurang dari 30, maka pakainya uji T kayak gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kalau ini untuk yang perbedaan, nanti penggunaannya kita lihat di contoh aja. Pokoknya kalau sampelnya besar, lebih dari 30, itu berarti pakai uji Z. Kalau sampelnya kecil, pakai uji T. Lebih jelasnya ke contoh. Uji hipotesis rata-rata sampel besar dari 100 nasabah. Nah, ini 100 nasabah. 100 itu lebih dari sama dengan 30 atau kurang dari 30? Ya, ini lebih dari 30, sehingga ini kategori sampel besar. Kalau sampel besar berarti pakainya apa? Iya, uji Z gitu ya. Nah, bank rata-rata melakukan penarikan 49 per bulan, $49. Ini rata-rata. Rata-rata itu simbolnya adalah X bar. Nah, di sini 495. Terus simpangan baku kemarin sudah S, $45.
N-nya 100, mu 0. Mu 0 itu dilihat dari soalnya nih, pertanyaannya. Dengan taraf nyatanya 1%, berarti ini yang alfa tadi, alfa 1%. Ingat ya, yang ini mu 0-nya itu dari soal. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 500 per bulan? Kurang dari. Kalau kurang dari berarti nanti pakainya uji satu arah, kan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau kurang dari berarti sebelah kiri, kalau lebih dari berarti sebelah kanan gitu ya. Oke. H0-nya berarti mu-nya sama dengan 500, H1-nya mu-nya kurang dari 500. Ini kurang dari kan? Yang di soal itu ditaruh di H1 kayak gitu ya. Kurang dari, nggak ada sama dengannya. Berarti mu-nya kurang dari 500. Kalau di sini bisa sama dengan atau lebih dari sama dengan kayak gitu. Yang penting ada sama dengannya. Oke, kali ini kita sama dengan aja. Terus statistik ujinya jelas Z karena ini sampelnya besar. Arah pengujian satu arah dong karena ini kurang dari. Kalau sama dengan atau tidak sama kayak gini nanti dua arah. Taraf nyata pengujian sudah ada di soal yaitu 1%. Nah, 1%, 0,01. 1% kan 0,01 nilainya. Maka titik kritisnya adalah Z. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Semakin ke kiri maka dia nilainya negatif. Jadi Z-nya kurang dari min Z 0,01. Kita lihat yang tadi ya. Ada nggak Z 0,01? Ada nih. 0,01 nilainya 2,33. Karena di sebelah kiri kurang dari maka dia nilainya negatif. Jadi min 2,33. Nah ini. Statistik hitung berdasarkan tabel ini. Nah ini tabel rumusnya adalah X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N. Itu kayak gitu. Sigma dapat diganti dengan S. Sigma ini nilai simpangan baku. Sigma sama S sama aja artinya. Simbolnya aja yang beda gitu ya. Nah, X barnya udah ada di sini 495, mu 0-nya itu 500 yang tadi dari soal, dari pertanyaan dibagi sigmanya adalah 45. Sigma sama S sama aja. Jadi 45 per akar N. N-nya 100 dari sini. Akar 150 ya. Akar 110. Jadi 45 dibagi 10 4,5. 495 dikurangi 500 ya min 5 lah. Itu kayak gitu ya. Jadi min 5 dibagi 4,5. Kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya min 1,11. Nah, nilai ini Z hitung namanya. Kalau yang ini Z tabel namanya. Ini dibandingkan. Kesimpulannya Z hitung min 1,11. Ada di daerah penerimaan H0 kayak gitu ya. Ini ada di daerah penerimaan H0. Kalau misalkan digambarkan, ini kayak gini, di distribusi normal. Nilai Z-nya min 2,33. Ini kita bandingkan nih. Min 2,33, min 1,11. Min 2 sama min 1. Kan gedean min 1 ya. Kalau ditaruh di gambar tadi. Nah, di sini. Ini yang tabelnya tadi min 2,33. Berarti di sini misal. Min 2,33. Kalau min 1 kan terletak di antara sini. Di sini. Di sini berarti. Di sini artinya masuk di daerah penerimaan H0. Kayak gitu ya. Jadi hasil perhitungannya itu ada di daerah penerimaan H0. Otomatis H0-nya diterima kesimpulannya kayak gitu. Nah, H0 diterima berarti H0 sendiri itu nilainya mu sama dengan 500. Ya, itu kayak gitu. Jadi kesimpulannya rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak kurang dari 500 per bulan atau sama dengan 500 per bulan. Itu kayak gitu. Kan H1-nya yang kurang dari. Nah, yang ini adalah yang sama dengan. Kayak gitu loh. Kalau H0-nya diterima, berarti kesimpulannya yang ini nih. Rata-rata nasabah menarik melalui ATM sama dengan $500 per bulan. Rata-ratanya kayak gitu jadinya ya. Nih, rata-rata H0 diterima. Rata-rata pengambilan uang di ATM masih $500. Kayak gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi ini nilai min 2,33 tadi dari hasil tabel, hasil perhitungan otomatis di sini. Kan tadi di sini yang diarsir dari gambar di atas. Maka di sini yang daerah penolakan, di sini daerah penerimaan. Jadi H0-nya diterima gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, itu seperti itu. Ini untuk sampel kecil. Kalau tadi sampel besar pakai uji Z, yang sampel kecil pakai uji T. Silakan dipelajarin sendiri ya. Kayaknya sudah paham deh. Nah, kalau misalkan belum paham nanti bisa ditanyakan, setelah itu kerjakan latihan ini.
Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.